Cek sound 1 2 ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kalian semua sehat selalu, sehat bahagia, sehat sejahtera, sehat kantong. Alhamdulillah, malam ini kita jumpa lagi guys bersama saya Dedi di channelnya Dedikasi. Apa ya, kita mau buka obrolan apa? Sebenarnya bukan ngobrol berat sih, santai aja, Santuy saja. ngobrol ringan. Yang pasti kita mau cek suara, Cek sound ini Cek mic sound. yang sudah lama merantau. alhamdulillah ya. Merantau di saya, merantau di kawan satunya, merantau kemana-mana lah. Balik lagi. Bukan apa-apa Om, karena saya itu memang saya belum bisa pakai. Oh. Ya guys ya, jadi memang tadi itu handphone saya belum masih Belum support. belum support. Jadi ya kita belum bisa pakai, akhirnya siapa yang bisa pakai silahkan yang pakai, dan alhamdulillah kita HP sekarang udah bisa Support. pakai, sudah support. Jadi kita coba bisa nggak berfungsi dengan normal di sini. Oke, Di mudah-mudahan face yang ini ya. suara kita berdua cukup jelas. Dan sembari ngobrolnya kita juga mau tanya-tanya soal channel juga nih guys ya, karena channel kita ini sebenarnya belum sepenuhnya lepas sama saya, masih dipegang oleh teman kita ini, konten kreator Bandar Lampung dengan channel Swan Notice dan channel apa lagi Om? Itu aja udah. Itu aja, oke, nggak apa-apa. Jadi saya banyak berburu sharing ilmu, minta pendapat tentang channel, tentang konten yang menarik, dalam artian bagaimana kita memelihara channel kita ini agar tetap aman, tetap bisa bertumbuh dalam artian positif ya. Jadi banyak channel yang kadang-kadang begitu mulai itu tidak paham merawat channel dengan baik, sehingga banyak channel yang tidak kembang, sudah lama tapi kok nggak naik ininya, view nggak naik, jam tayangnya juga kadang-kadang lambat sekali. Nah, bagi kita pemula kita butuh teman sharing, dan alhamdulillah saya sendiri cukup beruntung punya teman-teman yang sudah banyak main di media sosial media, khususnya saya di sini main di YouTube. Saya banyak sharing ilmu dari beliau tentang mengelola channel dengan sehat. Ini guys, Sama-sama belajar lah intinya. terus yang baru kita coba nih guys, kita tanya-tanya dulu nih, kita kulik-kulik nih Asik. dengan suhu kita saat ini. Saya manggilnya Om Supri. Ini Om ya, kembali mengingatkan channel baru mau sudah lama ada digawangi Om Supri juga. Jadi mau ini next, kalau misalnya saya pegang ini yang poinnya untuk memelihara channel biar sehat nih Om tadi. Sebenarnya gini. Sebenarnya ini kita buka dulu ya. Kenapa channel ini saya pegang? Karena awalnya ini channel ini kan lama ini nggak ada perkembangan lah, sama kayak channel saya juga nggak ada perkembangan. Akhirnya saya dapat info, saya dapat ilmu gimana cara mengejar 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Akhirnya kita praktekkan di channelku dan di channel ini. Dan aku juga eksperimen channel kemarin itu, saya eksperimenkan channel, alhamdulillah monetisasi, dan saya kasihkan kepada Dedi, yaitu Dedi Official. Nah, channel ini kan lama nggak diperjuangkan karena ini channel utamanya Pak Dedi sebenarnya. Akhirnya saya usul lagi, gimana kalau channel ini juga kita perjuangkan Pak Dedi. Gimana caranya, kayak seperti saya nggarap channel Dedi Official. Oke, boleh. Nah, boleh, akhirnya kita garap dan sudah tembus 4.000 jam tayang ya, 1.000. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Jam tayang udah tembus. Dan ketika kita ajukan monetisasi, itu kesalahan yang sangat fatal. Kita nggak Dari cek, saya guys, dari sayanya. kita nggak cek, kita main daftarkan, rupanya ada 2 video yang kena klaim hak cipta. Dari sayanya guys, makanya kecerobohan saya, makanya tuh. Silakan Om, lanjut. Kena klaim hak cipta, udah akhirnya gagal monetisasi ya Om. Dah, yaudah Om, akhirnya tak suruh aju banding. Nah, beliau nggak mau aju banding, akhirnya mangkrak lagi nih channel selama 3 bulan. Akhirnya ketemu saya lagi, Om ini bisa didaftarin. Kita daftarkan tanpa mengecek lagi. Akhirnya yang 2 yang kena klaim ini belum kita rubah audionya. Akhirnya kena konten berulang lagi. Nah, saya inisiatif, Om gimana kalau channel ini saya pegang dulu, saya buatkan 30 video. Nah, nanti setelah 30 video itu, kita lihat dulu sebelum pendaftaran monetisasi. Kita cek apakah masih ada pelanggaran, kalau nggak ada pelanggaran baru kita ajukan monetisasi. Dan akhirnya
Ya ini kita tinggal nunggu, saya suruh dulu buat 30 video, nanti baru kita ajukan monetisasi. Sebenarnya tanggal 29 Januari nanti sudah bisa mengajukan, tapi tak suruh tahan dulu sampai 30. Nah, saya akan jawab masalah merawat channel. Jadi untuk merawat channel itu sebenarnya bisa dibilang mudah, bisa dibilang gampang. Ya, Karena kalau dari segi algoritma itu berubah-ubah. Setiap platform, setiap media itu berubah-ubah. Terutama khususnya YouTube ya. Kalau di zaman awal dulu kita itu sangat mudah monetisasi awal-awal YouTube itu, karena cuma butuh 1000 views, 1000 atau berapa views awal-awalnya itu, terus rombak jadi 4000 jam tayang dan 1000 views ya, 1000 subscriber. Nah kalau untuk kerawat gimana caranya kita agar akun kita sehat, walaupun nanti untuk pendapatannya ya kita jangan ngomongin pendapatan dulu lah, karena kalau kita buat konten kita selalu yang diutamakan angka ya. Kita nggak akan maju. Angka itu bervariasi, misalnya angka dolar, angka penonton. Nah itu kalau kita selalu melihat angka, akhirnya yang tujuan kita ini untuk menghibur orang, untuk membuat kesenangan dalam membuat konten, itu akan rusak dengan angka ini. Oh, kalau misal angkanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jadi kita rada kurang semangat. Kurang semangat. Makanya saya selalu tekankan kepada beliau ini, jangan pernah lihat angka mau itu penontonnya sedikit, mau yang dolarnya itu cuma berapa ribu, berapa ratus, tetap saja berkarya. Karena dengan kita kekonsistenan, kita merawat channel dengan baik, itu nanti akan kita metik hasilnya itu akan enak, buahnya itu akan manis. Tapi kalau kita main absurd, karena aku juga sudah riset beberapa channel saya main di niche yang ini dengan cara begini nih, ya akhirnya pelanggaran. Saya menggunakan musik-musik ini, ya pelanggaran. Akhirnya apa? Yang saya dapat, saya sharingan ke Om Deddy, bahwasanya jangan pernah menggunakan musik yang di luar dari YouTube. Gunakanlah sound yang dari YouTube, itu untuk langkah pertama. Dan sebisa mungkin kita itu buat konten itu seori mungkin, karena di era 2026 ini dengan banyaknya beredar konten AI, konten original ini adalah konten sangat langka, jadi sangat diminati. Keoriginalan itu lebih banyak diminati daripada konten-konten yang enggak original. Nah, saya potong dulu. Ini maksudnya konten original ini mungkin buat teman-teman di sana ada yang mungkin belum paham, atau saya sendiri belum paham betul. Maksudnya konten original ini adalah konten yang dari kita sendiri, atau bisa dari konten orang lain, atau bagaimana Om konten original ini? Konten original adalah konten yang kita buat senatural mungkin diri kita, seperti kayak kita nggak buat konten lah, maksudnya kayak kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kayak sampai nih hobinya kan di jalan nih, udah sampai buat aja POV jalanan gitu. Terus kayak saya misalnya konten berkebun, ya saya buat konten berkebun tanpa ada embel-embel apa namanya itu, narasi yang clickbait atau narasi-narasi yang pokoknya original kita. Dan ya emang AI itu bagus, filmnya juga bagus. Sekarang emang musim atau emang sudah zaman AI, memasukkan AI ke dalam konten kita, apa itu berpengaruh juga kira-kira? Sebenarnya ada pengaruhnya, ada enggak ya? Pengaruhnya karena lebih banyak diminati ya tentunya. Nah itu kan karena untuk ngejar view-nya ya tentu yang dengan AI kita kan terbantu ya, kita membuat konten lebih gampang. Nah kembali ke konteks tadi original, apakah konten yang kita yang menggunakan AI itu termasuk konten original atau konten bantuan sih jatuhnya? Makanya kan saya tekankan ya, saya ngomongin dari awal tadi itu sekarang tuh zamannya AI, zaman yang diada-ada. Bahkan sekarang kita buat orang yang nggak ada bisa jadi ada. Saya pernah lihat tuh. Iya kan? Kayak video POV ini memang menarik, cuman kebanyakan seperti itu. Ibaratnya gini lah, sampean ini suka makan es cendol. Saya suguhin es cendol terus, tiap hari es cendol ini. Nah suatu saat sampean saya suguhi es teh manis yang original, pasti sampean akan, oh iya ini barang langka, ini sudah nggak ada dijual nih, karena sering makan es cendol terus. Nah itu pun dengan konten begitu banyak, emang konten viewsnya itu emang bagus. Cuman sekarang untuk di 2026 ini khususnya untuk video short itu keoriginalan, ke apa yang nggak diada-ada, yang pure kita sendiri. Misalnya kayak sampean lagi ngerekam mobil mogok nih misalnya sampean, nah itu nggak usah diada-ada, nggak usah sampean ngomong belas gitu. Berarti kalau bisa kita buat kontennya memang yang senatural mungkin, tidak menggunakan aplikasi gitu. Ya maksudnya tidak menggunakan efek AI apa segala. Ya kalau edit yang tipis-tipis nggak apa-apa lah, tapi jangan terlalu berlebihan. Temanya dari kita konsep dari AI kita buat,
kita upload plus 100% 100% AI. AI ya Kan sebenarnya menarik bagus, tuh, tapi dan kan nanti simple sebenarnya. lama-lama akan down juga itu kan. Oh, Karena sekarang konten original ini ibaratkan barang langka, saya juga kadang-kadang susah membedakan antara misalnya itu konten AI apa tidak, dalam artian kita kan kadang-kadang tertarik dengan scroll itu kan, oh ini bagus tema, ini bagus judulnya, kalau kita buka di channel-channel teman-teman konten kreator lainnya, ada yang komentar ini AI, ini fake, ini enggak real, masa begini masa begitu, tapi itu menarik sebenarnya. Ya sebenarnya menarik ya Mas. Tapi kan untuk mempertahankan jangka panjang, ya ini mah koreksi kalau salah, ini karena hasil riset saya sendiri. Hasil riset saya sudah menjalankan dan alhamdulillah ya lumayan view-nya, walaupun belum jutaan, belum ribuan, belum ratusan, baru ratusan, tapi sudah ada peningkatan dengan kita membuat konten original. Kayak saya ini kan motoran nih, saya motoran ngomong berbebas saja apa adanya saya. Kadang di dalam konten saya ngomong bahasa Jawa, kadang saya ngomong dengan bahasa Indonesia yang belepotan, itu malah akan menjadi sisi menarik orang untuk menonton karena ini original ini. Misalnya kayak sampai ini kan sering keluar di Bandar Lampung lah misalnya, POV Bandar Lampung itu kan bagus. Ada dulu teman saya itu ya teman perojolan ya, mungkin teman-teman juga ada banyak tahu, saya cuma sekilas kenal aja, namanya Bro Omen. Nah itu kontennya cuman dia ngojek jemput penumpang dengan kamera depan, belakang sama belakang sini, dan itu akan menjadi sisi yang menarik karena dengan konten yang keoriginalan itu tadi. Walaupun kayak, karena gini nih, ada namanya 3 second gold kalau nggak salah namanya itu, 3 detik emas, waktu emas, itu digunakan di pertelevisian, digunakan di manapun, itu 3 detik waktu emas. Jadi usahakan setiap teman-teman itu membuat konten video panjang itu per 3 detik, itu 3 detik pertama itu harus menarik. Makanya sekarang itu jarang konten kreator itu yang membuat opening di awal, nggak kayak zaman dulu. Iya. Kita buat konten opening di awal itu langsung di ini bete scroll. Nah makanya kalau kalian membuat konten, cari momentum yang dikontenkan itu bagus, kalian potong, masukkan ke di depan. Jadi kan orang lebih penasaran tuh, lebih menarik clickbait orang yang ini apa ini gitu kan. Baru nanti untuk intronya kalian taruh di tengah, apa di berapa menit yang apa misalnya 3 detik kan. Nanti setelah 3 detik itu baru kita buat intronya, itu nggak apa-apa. Jadi menarik orang untuk tidak scroll. Ya itu. Oke. Jadi emang apa namanya ya, kalau kita ngopi dulu. Oh iya, silakan. Kalau kita perhatikan memang untuk pemain-pemain pemula di sosial media ya, khususnya YouTube. Nah, ada yang lewat guys ya. Iklan. Nah, jadi kembali tadi untuk pertama membuat konten, membuat channel ataupun meng-up channel, pertama mungkin tujuan kita juga mungkin ya. Kalau kita memang menggunakan real video kita ya mungkin lebih kepada rasa ya. Maksud saya itu gini, kalau di satu versi kita membuat history sebenarnya. History. Jadi kalau kita membuat real history kita sendiri ya, next ke depan atau beberapa tahun kemudian itu menjadi cerita sendiri ya. Jadi tidak ada yang fake kita masukkan dalam konten kita, seperti diary lah kalau zaman dulu kan orang nulis di dalam bentuk tulisan ya. Sekarang kita menggunakan sosial media dalam menulis keseharian kita, apa yang kita lewati ya. Ya mungkin seperti itu yang kalau saya tangkap ya. Disclaimer dulu ya kawan-kawan ya. Yang kedua nih Om, yang kedua tadi berapa banyak benar informasi yang saya dapatkan. Yang kedua tadi kan untuk memilih konten agar tetap sehat. Yang kedua dalam pemilihan temanya, apa boleh kita masukkan segala macam tema? Maksudnya gini, kita channel kita tentang misalnya explore atau vlog, motovlog ataupun adventure. Apa boleh kita masukkan tentang kuliner kah atau apa? Boleh mix itu atau memang satu niche. Nah, menarik dia. Jadi gini teman-teman. Kalau untuk yang baru mau mulai banget di kontenan, dunia perkontenan YouTube, Facebook dan segala macam, diusahakan itu satu niche ya. Misalkan kayak sampean topiknya motoran, jalanan, mobilan gitu. Itu terus. Cuman kalau buat teman-teman yang sudah terlanjur channelnya gaduh-gaduh atau udah campur-campur, itu nggak apa-apa. Ada nilai positifnya juga. Kenapa? Itu bisa jadi analitik kita riset. Mana nih di antara misalnya kalian membuat 10 konten yang berbeda. Dengan tema yang berbeda, channel satu ya? channel lah. Iya. Konten yang berbeda. Di antara 10 channel ini, 10 video ini, dilihat mana view-nya yang paling banyak.
misalnya sampean buat motoran, vlog makanan atau tutorial edukasi atau misalnya apalah yang dilala kok yang menarik ini yang makanan. Kita bisa pilih dia. Kamu terus ke makanan terus. Dan kalau channel kalian sudah besar itu nggak apa-apa kita campur. Misalnya sudah, tapi campurnya jangan nyeleneh ya. Misalnya hari ini sampean mobilan, besoknya terus jadi edukator, ya nggak nyambung. Cuman sekarang sampean misalnya mobilan nih, mobil vlog lah misalnya. Nanti next sampean buat konten jalan-jalan ke pantai bersama istri, nah itu masih nyambung. Atau makan di pinggir jalan, nah itu masih nyambung. Oh nggak boleh tuh Om. Nggak boleh. Iya, jadi tumbur kalau di pinggir jalan, maksudnya kulineran lah gitu. Kulineran. Makan di pinggir jalan tuh nggak rekomendasi ya. Jadi kulineran itu masih nyambung. Dan terus sampean besok belanja tanpa mobil gitu, maksudnya tanpa jalan POV jalan, tiba-tiba sampean belanja alat mobil, itu masih nyambung. Atau misalkan sekarang kan ada fitur playlist, zamannya sekarang playlist kayak TV lah. Indosiar. Jam segini filmnya drama. Di YouTube pun bisa juga. Misalnya nih di playlist 1 mobil vlog, playlist 2 jalan-jalan keluarga, playlist 3 kulineran. Nah, jadi sampai bisa di mix di situ kalau channelnya sudah berkembang, sudah gede. Ataupun misalnya belum berkembang nih, saya mau mix, boleh di playlist tapi masih jalur. Kayak misalnya saya motor vlog. Saya hari ini kontennya tak playlist motor vlogan, kedua wisata, ketiga makanan kuliner pinggir jalan misalnya. Hari ini saya Senin upload motor vlogan, hari Rabu saya upload wisata bersama keluarga. Nah, hari ini makan kuliner, itu nggak apa-apa. Intinya di mix atau nggak di mix itu kalau saya pribadi lebih baik kalian membuat konten yang satu topik dulu. Kalau yang mau baru buat ya satu topik aja. Atau misalnya saya mau tebar jala nggak apa-apa tebar jala, kalian buat dulu 10 video, blek beda-beda. Searching lah ya. Searching ya, riset kan ada fitur analitik tuh. Mana nih video yang paling bagus? Oh rupanya video nanam di kebun. Ya sudah kalian fokus di kebun aja terus. Gitu nanti algoritma akan otomatis terbaca seperti itu. Nah kalau teman-teman ada tips atau yang lain nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah ini yang kedua nih, mungkin yang ketiga. Yang ketiga deh, buat terus sukanya yang 2 aja. Ngerokok dulu. Ngerokok dulu. Lanjut dong. Ngerokok dulu. Biar nggak ini. Namanya ngobrol santai. Kita kalau nanya tuh enak. Yang jawab ini pusing kita mikirnya. Kita kasih pusing terus. Nih terkait konten yang bermasalah. Ya. Ini banyak sekali yang dialami oleh konten kreator ya, yang punya channel baru maupun yang sudah lama terhadap channelnya yang bermasalah. Sebenarnya kalau untuk channel yang bermasalah ini berapa lama dia bisa kita pulihkan? Misalnya kita 3 bulan. Kalau tadi kemarin itu kan saya sempat tidak saya pulihkan ya. Akhirnya dicoba lagi. Apakah dia punya spare waktu yang dikasih dari platform YouTube ya di sini platformnya? Kalau misalnya nggak kita benahi itu akan di ban atau gimana itu? Ada waktu ring itu nggak Om? Ada. Kalau misalkan sebelum monetisasi itu ada yang namanya kayak saya ini kan satu channel itu berapa kali-kali kena teguran hak cipta. Jadi kalau teguran hak cipta itu 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Cuman kalau untuk yang konten berulang atau yang monetisasi kayak kasusnya channel ini, misalnya konten berulang nggak bisa monetisasi, itu dikasih waktu 1 minggu untuk membuat konten klarifikasi, banding video banding tapi nggak dipublish. Nah, kalau disetujui ya setujui, kalau nggak setujui ada opsi kedua, nunggu 1 bulan untuk membenahi channel. Gitu jadi channel kita hapus semua video-video yang bermasalah, kita benahi dulu. Nah misalnya ada video-video yang panjang, misalnya sudah 4.000 jam tayang, misalnya kasusnya apa, klaim hak cipta, ganti saja audionya pakai di YouTube. Audionya aja, audionya aja, bukan dihapus ya, ganti audio yang dari YouTube kan nanti hilang klaim hak ciptanya tuh. Nah terus sampai kalian tuh benahin akunnya, maksudnya dibuat tema satu topik aja yang nggak melanggar peraturan, nggak kena copyright. Karena kalau sudah kena copyright teguran kedua sampai teguran ketiga akun di ban. Jadi makanya jangan sampai kena 3 teguran. Kalau 2 masih aman lah. Jadi sebenarnya penting juga itu memperhatikan. Kalau saya itu kemarin 2 kali kalau nggak salah ya. Jangan lebih dari 3 kali kena. Kalau ini kan nggak 1 kali. Konten berulang kan kemarin.
pas kita itu mau yang pertama itu ya iya, sama kasusnya ini jadi 3 bulan satu kali lagi. Dan kalau misalnya nggak, saya masih bermasalah juga, di ban akun ini. nah, jadi itu guys ya tadi yang perhatikan untuk dalam memulihkan akun memang hati-hati dan tidak ceroboh ya, karena sayang sekali kalau seperti kita kena teguran itu di ban, kan sangat sayang ya. Dalam artian sebenarnya kalau buat channel itu ya, orang bilang gampang, buat aja lagi ya, tapi kan bukan masalah seperti itu kan. Kalau kita nggak belajar dari kesalahan dari kita, dan kita akan ulangi lagi dengan kesalahan yang lama kita ulangi lagi, itu kan sebenarnya kita ini nggak tidak bergerak dari titik yang sama ya. Di lubang mau keceplos yang lubang Iya. bodoh lah. Oke. Ini kayaknya nanti kita ini channel ini kita kayaknya asik kayaknya buat kayak gini nih. Ya. Spare-nya gitu aja, apa sebulan sekali kita buat konten begini ngobrol. Ayo, bagus kayaknya ya, enak kayaknya ya. Boleh ya? Saya lebih suka sharing kali ya, karena ini kan pertama berbagi informasi ya, terkait permasalahan yang khususnya yang saya alami di channel Dedikasi ini. Karena bagaimanapun seperti saya bilang tadi kan, saya kan nggak banyak dapat informasi dari luar ya. Kalau kita nggak sharing, kalau kita nggak langsung nanya sama yang paham, itu fatal lah. Orang banyak mungkin memberikan informasi atau memberikan solusi, tapi dalam artian mereka tidak pernah mengalaminya. Jadi coba begini ya, itu kan sebenarnya kalau saya pribadi sih saya nggak masuk dalam artian mencoba sesuatu yang mereka tuh sebenarnya belum tahu solusinya, hanya mungkin katanya. Kalau mengalami langsung, kalau kita mengalami langsung atau pernah ada orang yang mengalami dan kita tanya permasalahan yang sama dan solusi seperti apa, kan lebih fix ininya, jalan keluarnya. Nah, tambahan nih Om. Apa itu? Nah, buat teman-teman kalau misalnya sudah terlanjur buat konten gaduh-gaduh atau campuran, Ya. mau membuat satu topik yang sama, itu jangan dihapus video yang lama. Videonya aja ya. Videonya jangan dihapus. Videonya jangan dihapus. Nah, biarin aja. Yang penting nggak kena masalah hak cipta gitu. Jangan dihapus, biarkan saja. Karena apa? Itu video kita ini kayak kita nanam saham. Suatu saat itu pasti akan naik. Kayak contoh video saya di Swanotis itu berkali-kali ganti tema. Pertama tema vlog, tema mancing, tema cerita horor, penelusuran, gaduh yang ini channel yang punya aku yang utama ya. Akhirnya saya putuskan untuk channel motoran aja. Tapi channel video saya yang 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, itu saya cek cuman video buat pipa dari daun katu, pohon katu itu, ya. Itu naik 53.000 tayang. Nah makanya video ini sebenarnya itu aset kita nabung lah, tabungan yang nggak kelihatan. Jadi walaupun kalian mau rubah tema, yang video lama nggak usah dihapus, biarin aja. Itu nanti suatu saat akan naik, entah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus akan naik. Dan kalau kalian sudah monetisasi dan tiba-tiba video lama itu naik, jadi cuan, kan gitu. Tuh guys ya, jangan patah semangat walaupun video lama kita belum up, pertahankan dan biarkan saja. Semoga video lama nanti ada masanya kita akan naik. Ibaratnya kita lagi nanam tumbuhan, nunggu buah mangga lah sampai berbuah lah gitu kan. Ternyata kan gitu. Nah, mungkin kita aja ya, disclaimer teman-teman. Nanti mungkin next kedepannya saya tetap masih bantu sampai channel ini monetisasi untuk buat video sampai sehat. Dan nanti saya juga akan nongol di sini, nanti kita namain di playlistnya itu podcast ngasal gitu ya, playlistnya ya. Jadi nanti ada 2 minggu sekali kita buat podcast ngasal ini. Sebenarnya bukan ngasal, maksudnya gini, maksudnya podcastan lah. Apa judul playlistnya itu namanya nanti? Podcast dadakan kayaknya. Posdak. Kalau ngasal kayaknya konotasinya ya? Negatif ya. Nanti dadakan kita aja. tentatif. Posdak. Waktunya kita belum tahu kapan. Apanya kapan, mau dibahas, lokasinya di mana kita kan nggak tahu. Kita akan pindah-pindah. Jadi namanya dadakan. Kalau bisa di laut nanti kita ambil mancing kita podcastan kan. Jadi nanti playlistnya yang ini yang khusus di channel ini yang ada muka saya sama muka Pak Dedi, nanti kita kasih nama Posdak, podcast dadakan. Oke? Nah mungkin segitu aja teman-teman. Satu pesan buat saya dan buat teman saya, buat Pak Dedi, buat saya pribadi, jangan patah semangat dalam berkarya, tetaplah berkarya. Tetaplah berkarya walaupun banyak hujatan, tetaplah kalian konten, karena kita nggak ada ruginya, kita nggak ada ibaratnya
kita cuma modal HP gini aja sudah bisa buat konten Ya. Jadi kita nanam saham gratis lah, intinya jangan pernah semangat, jangan pernah patah semangat, pokoknya intinya berkaryalah, walaupun karya kalian itu tak seindah yang lain. Karena ada peribahasa gini om, Ya, bahasa itu? Jawa ku ya, nanti bisa Ada. transit sendiri lah ya. Sa api-api konten Ya. pasti enak sih nggak seneng, sa ele konten pasti enak sih seneng. Maksudnya sebagus-bagusnya konten pasti ada yang nggak suka, sejelek-jeleknya konten pasti ada yang seneng walaupun 1, 2 atau 3 tuh. Oke guys, Oke, kata closing. kuncinya dia, sebaik-baiknya kita tetaplah berkarya ya, karena orang yang tidak berkarya hanya orang mati. Oh ini ada lagi om, satu lagi, Apa tuh? kalau kamu bukan siapa-siapa maka ngonten lah. Asik. Dan jangan lupa ngopi. Ngopi, Oke, ngopi be. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di postdak berikutnya. ayo. Dadah. Assalamualaikum.